Setiap manusia berjalan dengan luka yang tak selalu tampak. Ada luka yang disembunyikan di balik senyum. Ada duka yang terbungkus rapi dalam rutinitas. Tapi tak semua kehilangan bisa dilupakan. Dan tak semua luka bisa sembuh dengan waktu. Kadang yang tersisa hanyalah diam. Sampai diam itu berubah menjadi keberanian. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperjuangkan rasa keadilan yang tak sempat datang tepat waktu. Riley North menjalani hidup sederhana sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia tinggal bersama suaminya yang bernama Chris dan putri kecil mereka bernama Carly. Riley bekerja di sebuah bank, sementara Chris menghabiskan waktunya di bengkel sebagai mekanik. Meskipun penghasilan mereka pas-pasan, keluarga kecil itu hidup dalam kebahagiaan yang hangat. Suatu hari, Chris ditawari oleh seorang teman untuk ikut mencuri uang dari kartel narkoba milik bos besar bernama Diego Garcia. Temannya menjanjikan bahwa jika berhasil, hidup mereka akan berubah selamanya. Namun Chris tampak ragu dan tak memberikan jawaban pasti. Karena pada malam yang sama, keluarga mereka bersiap merayakan ulang tahun Carly di rumah. Mereka telah menyiapkan segalanya, berharap ulang tahun itu menjadi momen istimewa bagi sang anak. Sayangnya tidak satupun teman Carly yang datang. Ternyata sebagian besar dari mereka menghadiri acara lain yang diadakan pada hari yang sama. Ada kesan bahwa pesta ulang tahun Carly sengaja disabotase agar tak ada yang datang ke acara ulang tahun Carly. Tak tega melihat Carly kecewa, Riley dan Chris memutuskan untuk mengganti suasana. Mereka mengajak putri mereka ke taman hiburan agar hari ulang tahunnya tetap berkesan. Namun tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh orang-orang suruhan Diego Garcia. Rencana pencurian yang sempat dibicarakan Chris telah sampai ke telinga kartel. Meski Chris pada akhirnya tidak terlibat, temannya sudah lebih dulu tertangkap dan disiksa. Nama Chris ikut terseret, dan kartel menganggapnya mereka bersekongkol. Kini nyawa mereka dalam bahaya. Malam itu taman karnaval dipenuhi cahaya dan tawa. Riley dan Chris berusaha menciptakan momen bahagia untuk Carly. Mereka mencoba berbagai wahana, tertawa bersama, dan sempat berfoto di bilik foto sebagai kenang-kenangan. Sejenak semua beban terasa ringan. Mereka lalu membeli es krim, menikmati kebersamaan sederhana yang terasa hangat. Ketika hendak melanjutkan ke wahana berikutnya, Riley kembali sejenak ke penjual es krim untuk mengambil sesuatu, meninggalkan Chris dan Carly berjalan beberapa langkah di depan. Saat itulah segalanya berubah. Sebuah mobil bergerak mendadak tak jauh dari tempat mereka berdiri. 3 pria bersenjata dengan cepat dan tanpa ragu melepaskan tembakan ke arah Chris. Carly yang berada di dekatnya ikut menjadi korban. Tubuh keduanya roboh dalam hitungan detik. Riley yang hanya berjarak beberapa meter menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Ia refleks berlari ke arah mereka. Namun peluru juga menghampirinya. Malam yang seharusnya menjadi pelipur lara berubah menjadi tragedi yang mencabik perasaannya. Beruntungnya, meskipun terluka parah, Riley berhasil selamat. Ia menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan sempat koma selama beberapa waktu. Ketika akhirnya sadar, seorang detektif bernama Michael yang menangani kasus tersebut datang dan menjenguknya. Ia memberitahu Riley bahwa tragedi yang menimpa keluarganya berkaitan langsung dengan kartel narkoba yang bernama Diego Garcia. Meski sempat terkejut, Riley menahan emosinya. Ia tak nampak menunjukkan banyak reaksi. Rasa kehilangan tampaknya telah menumpulkan segalanya. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan beberapa orang yang dicurigai terlibat dan membawanya ke kantor polisi. Lalu Riley diminta untuk mengidentifikasi para pelaku dari balik kaca satu arah. Ketika wajah-wajah itu ditampilkan satu persatu, Riley mengenali 3 orang yang hadir saat kejadian. Ketiganya pun ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam penyerangan. Dalam menjalankan tugasnya, Michael tidak sendiri. Ia bekerja bersama rekannya yang bernama Moises, yaitu petugas yang lebih senior. Namun Moises mengingatkan Michael untuk berhati-hati. Ia tahu betul bagaimana kejamnya jaringan kartel ini.
Beberapa polisi yang pernah mencoba menyelidiki lebih dalam sudah kehilangan nyawa. Moises khawatir Michael akan mengalami nasib yang sama. Esoknya persidangan pun dimulai, membawa harapan akan keadilan bagi Riley. Namun semuanya tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Hakim dan jaksa tampaknya telah berpihak, terlihat telah disuap, dan perlahan kebenaran pun mulai dikaburkan. Bukti dianggap tidak cukup kuat, dan para terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Kenyataan itu menghantam Riley begitu keras. Ia tahu mereka bersalah. Ia tahu mereka adalah pelakunya. Namun hukum telah gagal membela keluarganya. Saat emosinya memuncak, Riley mencoba menyerang ketiga pelaku di ruang sidang. Petugas keamanan langsung menahannya. Karena dianggap tidak stabil secara emosional, pengadilan memutuskan agar Riley dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Namun Riley menolak menyerah begitu saja. Dalam sebuah ambulans yang dikawal ketat, ia melihat peluang. Dengan alat medis yang ada, Riley menyerang dan memukul detektif Michael. Ia melarikan diri dari kendaraan dan menghilang, meninggalkan semuanya tanpa jejak. Kini Riley tidak hanya menjadi korban, tapi juga seorang buronan dengan amarah yang belum selesai. Cuplikan berganti 5 tahun kemudian. Michael dan Moises berdiri di tengah area taman karnaval yang sudah lama dan tidak seramai dulu. Tempat itu kini menjadi lokasi penyelidikan. Di salah satu wahana ditemukan 3 jasad pria tergantung. Mereka diketahui sebagai anggota kartel Diego Garcia. Kejadian ini menarik perhatian aparat. Dugaan awal mengarah pada konflik internal antara kelompok kriminal. Tidak ada saksi, tidak ada suara tembakan. Hanya tubuh-tubuh yang tergantung saat pagi menjelang. Beberapa jam setelah penyelidikan dimulai, FBI menemukan sebuah petunjuk dari kamera pengawas di sekitar lokasi. Dari rekaman itu terlihat sosok seorang wanita. Setelah identifikasi dilakukan, wajah dalam gambar itu dikenali. Dialah Riley North. Nama itu sudah lama tidak terdengar. 5 tahun berlalu sejak tragedi yang merenggut nyawa suami dan anaknya. Kini ia muncul kembali di lokasi yang sama, namun dalam konteks yang berbeda. Ketiga orang yang tewas malam itu ternyata adalah orang-orang yang dulu dinyatakan bebas, meskipun diduga kuat terlibat dalam penembakan Chris dan Carly. Kehadirannya tidak diumumkan, tapi jejaknya mulai terlihat. Di sudut kota yang sepi, di antara bangunan tua dan jalanan kumuh, sebuah mobil tua tampak terparkir. Di dalamnya, Riley duduk diam. Luka terlihat di lengan dan wajahnya. Kemungkinan akibat bentrokan dengan 3 orang yang sebelumnya ia eksekusi. Meski kondisinya tidak sepenuhnya baik, sikapnya menunjukkan satu hal, yaitu ia belum selesai. Masih ada yang harus ia kejar. Tak lama kemudian, Riley telah berada di sebuah rumah yang tampak sunyi. Rumah itu milik seorang hakim, orang yang dulu memimpin sidang atas kematian Chris dan Carly. Di dalamnya suasana jauh dari biasa. Hakim itu dalam keadaan terikat, kedua tangannya terpaku di atas meja, dan mulutnya dilakban. Wajahnya berlumuran darah, tubuhnya penuh luka. Dari keadaannya, terlihat jelas bahwa Riley telah menyiksanya. Ia tidak membunuhnya seketika. Sang hakim diberi kesempatan untuk mengingat namanya. Jika ia berhasil mengingat, mungkin nyawanya disisakan, meski harus menjalani hidup dengan bantuan selang makan. Tapi ternyata tak ada pengakuan yang keluar. Riley pun meninggalkan ruangan itu tanpa suara. Namun, ia tidak pergi begitu saja. Di luar, ia mengeluarkan ponsel dan menekan satu tombol. Dan beberapa detik kemudian, ledakan terjadi. Bom yang telah dipasang di depan sang hakim aktif, menghancurkan seisi ruang. Tak ada yang tersisa termasuk tubuh sang hakim. Berita kematian hakim korup yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, disusul hilangnya jaksa dan seorang polisi dengan cara misterius, langsung mengguncang kepolisian. Bahkan FBI ikut turun tangan. Dalam penyelidikan, satu nama kembali muncul, yaitu Riley North. Selama 5 tahun ini, Riley tidak benar-benar menghilang. Ia lenyap tanpa jejak, tapi tidak tinggal diam. Di luar sana, ia membentuk dirinya kembali, melatih fisik, belajar menembak, menguasai taktik pertempuran, dan bertahan hidup di jalanan. Ia bukan lagi seorang ibu rumah tangga biasa. Riley kini menjadi sosok yang baru, dingin, terlatih, dan tak lagi ragu untuk bertindak. Kematian Chris dan Carly mengubahnya sepenuhnya. Luka itu terus membekas.
Pernah di dalam sebuah bis, ia mendengar seorang pria membentak anaknya dengan keras. Sekilas bayangan Carly muncul di benaknya. Tanpa ragu, Riley menghajar pria itu. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi karena ia tahu betul rasanya kehilangan. Dan ingin pria itu sadar, selagi masih punya anak, jangan disia-siakan. I'm gonna need you to stand still, please. During moments, do I have your attention? I want you to grow up and be the father he deserves. Semua yang dipelajarinya selama bertahun-tahun akhirnya digunakan. Dalam serangan ke gudang narkoba milik Diego Garcia, Riley bergerak sendiri dengan penyamaran sederhana. Ia melumpuhkan penjaga luar secara cepat dan senyap. Begitu masuk ke dalam, situasi berubah brutal. Satu persatu anggota kartel ditumbangkan. Perlawanan yang mereka berikan tak berguna sama sekali karena Riley tak terhentikan. Semua meregang nyawa di tangannya. Hanya satu orang yang dibiarkan hidup. Riley melepaskannya dengan tujuan jelas, yaitu mengirim pesan kepada Diego Garcia bahwa dirinya telah kembali, dan ini baru permulaan. Menerima pesan yang dikirim Riley, Diego Garcia tidak tinggal diam. Ia tahu jika dibiarkan semuanya akan berantakan. Maka diputuskan Riley harus disingkirkan. Targetnya diperkirakan jelas, lab narkoba yang selama ini menjadi pusat produksi. Jika Riley benar-benar berniat menghancurkan semua miliknya, tempat itu kemungkinan besar akan jadi sasaran berikutnya. Perangkap pun dipasang, lab itu dipenuhi bom rakitan dan penjaga bersenjata. Mereka menunggu dalam diam, berharap malam itu Riley datang. Dan benar saja, malam itu dari balik kemudi mobil, Riley memeriksa senjatanya. Gerakannya tenang dan fokus. Tanpa suara, ia masuk ke dalam kompleks laboratorium. Langkahnya perlahan menyusuri lorong yang gelap, tidak menyadari bahwa tempat itu sudah dipasangi jebakan. Hingga satu hal menarik perhatiannya. Tali tipis melintang di depan kakinya, nyaris tak terlihat. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu dinding di sampingnya. Dan di sana sebuah bom terpasang rapi. Semuanya menjadi jelas, ia sudah dijebak. Sebelum sempat kabur sepenuhnya, salah satu anak buah Garcia melihatnya dan langsung menarik pemicu. Ledakan besar menghantam ruangan. Api menjalar cepat meluluh lantakan seluruh bagian dalam lab. Orang-orang Diego mengira tugas mereka berhasil. Mereka tertawa puas, lalu menghubungi markas untuk melaporkan bahwa Riley telah tewas. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju kediaman Garcia. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui, bahwa Riley selamat. Ia berhasil keluar sesaat sebelum ledakan terjadi. Kini dari balik kemudi mobil lain, ia membuntuti mereka dalam diam. Di tengah jalan, Riley memotong jalur mereka. Kendaraan mereka lalu terpaksa berhenti. Dalam hitungan detik, suara tembakan memecah malam. Tanpa peringatan, peluru menembus kepala masing-masing penumpang. Semuanya tewas di tempat. Tak ada yang lolos, tak ada yang sempat bereaksi. Lalu dengan menggunakan mobil milik anak buah Diego Garcia, Riley melaju menuju rumah utama sang bos. Setibanya di gerbang, dua penjaga yang bersiaga berhasil ia lumpuhkan dengan cepat dan senyap. Tanpa membuang waktu, ia menerobos masuk ke dalam area rumah. Satu persatu, orang yang mencoba menghadangnya tumbang. Riley bergerak tenang, namun mematikan, menyusuri lorong demi lorong rumah besar itu. Gelap penuh bayangan, tapi langkahnya tak goyah. Tak terhitung sudah berapa orang yang ia kalahkan. Semua berakhir tak bernyawa. Akhirnya ia tiba juga di ruangan utama. Di sanalah Diego Garcia berada. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Keduanya saling melepaskan tembakan dalam jarak yang semakin menyempit. Namun peluru Diego habis lebih dulu. Sementara Riley masih memegang kendali. Senjatanya terangkat, moncongnya kini mengarah tepat ke sasaran. Diego tak berkutik. Namun sebelum semuanya berakhir, seorang anak kecil muncul dari balik pintu, yaitu putri Diego. Kemunculan itu menghentikan Riley sejenak. Ingatannya tentang Carly muncul, membuat tangannya sedikit goyah. Dan Diego memanfaatkan celah itu. Dalam hitungan detik, ia meraih pisau dan menghujamkannya ke perut Riley, lalu melarikan diri meninggalkan ruangan. Dalam kondisi terluka, Riley masih mampu berdiri. Ia tahu waktunya tak banyak. Dengan sisa tenaga, ia keluar dari rumah itu sebelum anak buah Diego lainnya menemukannya.
Malam itu, ia belum menang, tapi juga belum kalah. Di tempat lain, Inman, seorang agen FBI, berhasil melacak lokasi persembunyian Riley. Ia segera menghubungi detektif Michael dan memintanya datang ke tempat itu. Inman tahu informasi yang dimiliki Riley sangat penting, karena selama ini Riley telah mengamati setiap pergerakan Diego Garcia dan jaringannya. Ia bahkan menyimpan dugaan kuat bahwa Garcia memiliki orang dalam di tubuh kepolisian, yang membuatnya selalu selangkah lebih cepat dari aparat. Inman lalu memerintahkan Michael untuk mengawasi tempat itu dan menangkap Riley dalam keadaan hidup. Namun semua berubah saat Michael justru menembak Inman di tempat. Tanpa ragu, ia membuang pistol dan menyeret tubuh Inman ke dalam tong sampah. Beberapa saat kemudian, Michael menghubungi Diego Garcia, memberitahu bahwa Riley telah ditemukan. Ternyata orang dalam Garcia selama ini adalah Michael sendiri, sesuatu yang jauh dari dugaan siapapun. Karena khawatir rahasia akan terbongkar bila Riley tertangkap, ia memilih membunuh Inman lebih dulu. Diego dan anak buahnya langsung bergerak menuju lokasi. Mereka menyisir seluruh area, termasuk tenda-tenda dan bangunan sekitar. Riley memang berada di sana, tapi di sebuah bangunan yang terpisah. Luka di perutnya akibat tikaman Diego membuatnya semakin lemah. Ia hampir kehilangan kesadaran. Namun bayangan wajah Carly seolah datang membangunkannya. Dengan sisa tenaga, ia kembali siaga. Sayangnya, tetesan darah yang menetes ke lantai menarik perhatian. Tak butuh waktu lama, para anak buah Garcia mengepung tempat itu. Seorang pria lebih dulu masuk, namun Riley berhasil melumpuhkannya dan mengambil senjatanya. Orang berikutnya mengalami nasib serupa, tak ada yang keluar hidup-hidup. Lalu melalui alat komunikasi yang ia ambil, Riley mencoba menekan lawannya. Ia menawarkan mereka untuk mundur, dengan ancaman bahwa jika terus memaksa, semuanya akan berakhir buruk. Bukan gertakan kosong, tapi pilihan terakhir karena tubuhnya tak lagi kuat, melawan terlalu banyak orang dalam kondisi seperti itu. Saat berpindah tempat, Riley tanpa sengaja menemukan mayat Inman. Ia mengambil ponsel milik agen tersebut dan mulai merekam. Dari kejauhan, ia mengarahkan kamera ke Diego Garcia, lalu memperlihatkan tubuh Inman yang telah tewas, dan juga Michael, sosok polisi yang selama ini berkhianat. Dalam video itu, ia menjelaskan siapa Diego Garcia sebenarnya, serta keterlibatan Michael dalam seluruh rangkaian kejadian. Video ditutup dengan lokasi dirinya saat itu berada. Rekaman itu tersebar luas. Ketika tayang di berita nasional, FBI dan LAPD segera bergerak cepat menuju lokasi. Sementara itu, menyadari Riley belum tertangkap, Garcia mencoba cara terakhir, yaitu menyandra seorang anak perempuan dan mengancam akan membunuhnya jika Riley tak keluar dari persembunyian. Riley akhirnya menyerah. Ia berjalan keluar, lemah namun masih berdiri. Garcia tak menunggu lama. Ia langsung menyerang Riley yang tak lagi bisa melawan. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghujani tubuhnya. Riley tetap bertahan. Ia tahu ini hanya soal waktu, dan waktu sedang berpihak kepadanya. Michael yang ikut menyaksikan mendesak agar Garcia segera menghabisi Riley dan meninggalkan tempat itu. Tapi Garcia tidak menggubris sama sekali. Benar saja, tak lama kemudian, suara helikopter mulai terdengar. Polisi bersenjata lengkap mengepung seluruh area. Situasi berubah kacau, anak buah Garcia berlarian panik. Dan dalam kekalutan, Garcia malah menembak Michael, mengira ia yang membocorkan lokasi mereka. Riley yang masih terbaring tak melepaskan pandangan pada pria itu. Saat Garcia mencoba kabur, Riley bangkit dan melayangkan satu pukulan keras yang menghentikan langkahnya. Mereka kembali bertarung, namun kali ini Garcia benar-benar takluk. Senjata sudah berada di tangan Riley. Saat ia mengarahkannya ke kepala musuh bebuyutannya, Moises tiba-tiba muncul dan berusaha menghentikannya. Tapi Riley tak goyah. Meskipun puluhan senjata polisi sudah mengarah padanya, satu tembakan tetap dilepaskan. Diego Garcia tewas seketika. Polisi lalu membalas tembakan dan berhasil mengenai Riley. Namun, ia tetap berhasil melarikan diri dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Riley akhirnya tertangkap.
Ia dirawat di rumah sakit dalam kondisi tangan diborgol. Namun ada yang tak terduga. Moises datang dan setelah mereka berbicara sejenak, ia mengambil keputusan sendiri. Dengan tenang, ia membantu Riley kabur. Mungkin di dalam pikirannya, di tengah sistem yang rusak, selalu ada tempat bagi seseorang seperti Riley, yang tak hanya berani melawan, tapi juga mengguncang ketidakadilan dari dalam. Film pun tamat.